Ternyata anak tunggal ini ya sifatnya beda, temperamennya beda, wataknya beda, pinternya beda. Padahal yang beda 2 menit. 2 menit. Anak ibu beda 5 tahun, beda 10 tahun, beda 4 tahun, kayaknya serba. Saya yang anak tunggal ternyata beda. Saya suatu hari anak saya kelas 2 SD pulang dari sekolah SD, satu lewat belakang dari samping rumah, saya agak kaku dan nangis, satu dengan ketawa, Mbak, ayah, aku udah menerima 2 ayah, namanya Zara. Mana adanya? Itu tuh, tadi dapat 11, dapat ranking 2, aura saya langsung aura apa? Kasih, senang ya? Pas itu ada yang ranking 11, auranya aura apa? Auranya, aura kasihan. Reaksinya itu kayak kesel. Pada sudah, Alil masih baterai, ayah. Bisa nggak sih kayak kamu? Sekolahnya sama, ayahnya sama, bundanya sama, jauh amat. Dan saya langsung membuat mentality down anak saya. Nangis, satunya malah ketawa, enak dengan ayah. Saya belajar, adanya itu nangis. Dan saya merasa bahwa saya benar, anak saya salah. Dan Ziva masuk dalam kamar, saya duduk dan beristighfar. Astagfirullahaladzim, saya salah bagus. Langsung saya ketuk pintu, Ziva, keluar pintu kan? Ya, pas sudah duduk, langsung saya katakan, maafin ayah, meminta maaf karena gak pernah menuntut sampai kali kita teman. Iya, ya. Saya budi ya, kamu itu keturunan ya. Terus apa ya? Keturunan ayah. Maksudnya waktu ya SD ya, terus kamu datang. Kalau anak, budak aja. Kalau saya sebut di sini dari Jakarta ya. Wah ini saya gini, ayah saya yang mau begini. Udah selesai. Istilah buku namanya live in the past, bersihkan sama-sama pikiran. Saya pernah mengupas ulang itu di meja makan, temennya datang, sore datang, acara-acara itu pernah bahas. Selesai di ranjang itu nggak pernah mengupas lagi. Ada kali sering tanya bisa masuk ke masalah ini. Kelas 6 SD ternyata rankingnya, adanya lebih bisa belajar. Dan kemarin TOEFL-nya SMA lebih besar adanya teman. Bayangkan kalau seandainya anak saya dia dibiarkan pengalaman itu, dia jadi anak SMP, SMA, kuliah, dan jadi anak yang mungkin pintar, tapi dia kurang percaya diri. Ada yang tidak? Sama. Kerja, kamu punya pandangan, pegawai baru, sama Pak. Kamu punya pendapat, sama Pak. Dan itulah yang terjadi. Maka dalam buku saya tulis bahwa anak-anak kecil menggambarkan kata-kata negatif sehari 460 kata negatif sehari dikali 30 hari dikali 12 bulan. Maka mudah-mudahannya ya pilih sistem yang tidak terduga teman-teman ya. Ini juga dikeluarkan oleh teorinya Bobby Porter dalam quantum learning, quantum teaching dan sebagainya. Maka cek aja ketika kita anak-anak kita SD atau TK wisuda mau masih ngapain deh mimpinya? Presiden, menteri, pilot betul ya, dokter. Coba nanti ada datang ke wisuda anak pertama, kadang-kadang mulai banyak dia mana? Oh ya, mungkin sekolah ya, dia lagi ya. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu kita cek bahwa banyak orang Indonesia yang sudah di Harvard, di Amerika dan sebagainya yang menjadi CEO internasional ya industri. Kita cek India, Apple India, Microsoft India, Google India, betul kan? Apalagi India terus. Padahal India
bahasa Indonesia halal Indonesia, tapi PD-nya itu luar biasa. Mental PD-nya, makanya jalan kali kalau ada berubah ya, India semua bisa. Saya cek pada saat dia pertama kali berangkat, tukang bangunan tidak berubah. Tapi bisa bahasa Inggris, bahasa isyarat. 20 tahun berikutnya, terus dia berangkat, sekarang kuliah di sana, bahasa berubah. Teman-teman hebat, orang Indonesia kasih peluang, kamu bisa? Saya jadi, bahasa Indonesia saya jadi. Akhirnya peluangnya lewat ya. Maka kita dukung anak-anak kita, akhirnya anak-anak yang pintar, cerdas, tapi percaya diri ya, di Indonesia emas kita dapatkan. Kita mau yang buat kita ya. Maka kali ini kayak kita bersama, SDM kita ini hebat, tapi kadang-kadang ya seperti itu. Bahkan ada pengalaman dari bertanya waktu kuliah di Amerika. Setiap dia lamar, selalu nggak pernah diterima di perusahaan. Aku bisa ini. Akhirnya saya kayak gitu ya. Dia lupa diundang ke perusahaan. Kau bisa komputer? Saya guru komputer. Oh, padahal bertanya kapan? Waktu masih SMA dulu ya. Selesai. PD itu ternyata bernilai nomor biasa. Tapi ketika kau bisa komputer, pikir, langsung sulit. Bisa komputer? Bisa. Adalah maka teman saya itu lagi di Paus. Saya tuh pernah jadi imam di Mekah. Bercanda kali. Itu membuat saya cerita di sekolah terbaik. Aku tulis siapa? Pernah jadi imam di Masjidil Haram di CV. Orang-orang tertarik betul. Ini Hafiz ya. Buat tentang jadi imam. Waktu itu ini kepala sekolah. Saya jadi umroh, saya lagi imam. Ada apa kayaknya? Tapi kalau dia selesai di Masjidil, itu saya pernah jadi imam di Masjidil. Apa ngomongnya? Apa yang kita kalau saya umroh lagi sholat, terus ada mau nempel ya? Itu CV pernah jadi imam di Masjidil. Ini ya, tukang bawa kita. Jadi kita ada dulu ya. Konfiden tersebut ya. Jadi saya mau kasih dari ibu saya ini kesalahan saya dalam mendidik anak saya ya, bukan bapak ibu saya sendiri ya. Kalau ada yang sama ya alhamdulillah sebagai sebuah refleksi ya. Yang pertama ini ya membandingkan anak. Saya pertama kali adalah yang menit anak saya bandingkan. Bisa nggak sih kalau kayak kamu tuh pinter, kamu kayak gini gitu ya. Saya iya ya, ternyata membandingkan anak itu berdampak mentalnya dalam. Jadi kadang-kadang kalau anak sendiri bandingin anak orang lain gitu ya. Jadi kita buat anak-anak itu hebat di bidangnya masing-masing.